Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatun Nafi dari kelas Statistik Sosial F dengan NPM 20043010085. Jadi kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban dari soal ujian tengah semester dengan soal genap. Berikut saya share. Nah, jadi di sini saya akan menjawab soal B. Disajikan nilai data dengan interval kelas 12 serta frekuensinya. Saya akan menjawab 6 soal, yaitu menentukan mean, median, dan modusnya. Kemudian yang kedua, menentukan kuartil 2 dan desil 3. Ketiga, menentukan berapa simpangan rata-ratanya. Yang keempat, menentukan berapa simpangan baku serta variansnya. Yang kelima, menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Dan yang terakhir, menentukan skewness dan kurvatusnya, serta menyebutkan termasuk dalam golongan yang mana. Nah, saya akan menjelaskan melalui Excel-nya. Nah, ini saya terapkan dalam Excel-nya, nilai kelasnya disajikan seperti ini, begitupun dengan frekuensinya. Nah, frekuensinya ini saya jumlahkan dan ditemukan hasil 120. Selanjutnya saya mencari titik tengah atau XI. Nah, ini saya dapatkan dari penjumlahan batas bawah serta batas atas setiap kelasnya. Ini contohnya 62,1 ditambah 62,5, ini saya dapatkan 124,6 dan saya bagi 2, hasilnya 62,3. Begitupun dengan kelas interval lainnya, sehingga saya dapatkan seperti ini. Selanjutnya saya mencari tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah merupakan batas bawah kelas dikurangi dengan ketelitian data seperti contohnya 0,5, namun ini tidak dapat diterapkan dikarenakan nilainya berupa desimal. Nah, dalam nilai kelas seperti ini ada caranya. Seumpama mencari tepi bawah kelas ini, saya mencari batas bawah kelas tersebut ditambah dengan batas atas kelas sebelumnya. Seperti contohnya ini 62,6 ditambah 62,5. Kemudian saya dapatkan 125,1 kemudian dibagi 2 sehingga saya temukan yaitu 62,55. Nah, begitupun dengan tepi atas. Ini dengan mencari 63 ditambahkan 63,1 ini kemudian dibagi 2. Nah, dari operasi tersebut saya dapatkan bahwa sebenarnya itu dikurangi 0,05 serta ditambah 0,05. Sehingga saya terapkan pada tepi bawah dan tepi atas lainnya, sehingga saya dapatkan ini. Tepi bawah dan tepi atas ini saya gunakan untuk mencari frekuensi kumulatif setelah median, modus, serta kuartil dan desil nantinya. Setelahnya saya akan mencari frekuensi dikalikan titik tengah. Ini saya dapatkan seperti ini, 5 dikalikan 62,6, sehingga saya temukan ini. Kemudian saya jumlahkan, saya dapatkan 7.852. Selanjutnya, saya mencari X1 dikurangi X bar. Ini, sehingga saya dapatkan ini dari setiap kelas interval. Selanjutnya, saya mencari frekuensi X min dikalikan X1 min X bar. Namun dalam penjumlahannya ini saya menggunakan nilai mutlak sehingga min
berubah menjadi plus. Saya temukan ini 171,4. Selanjutnya untuk mencari simpangan, ini untuk mencari simpangan rata-rata dan simpangan baku. Begitupun dengan Skewness dan Kurtosi, saya mencari ini dengan dipangkatkan setiap kelasnya, setiap datanya dipangkatkan menjadi pangkat 2, pangkat 3, serta pangkat 4. Nah, ini namun dalam pangkat ini tidak dimutlakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya dari soal pertama, Mean. Mean ini merupakan rata-rata dari suatu data. Cara menghitungnya, ini saya tampilkan rumusnya, sigma XI dikalikan FI, kemudian dibagi sigma F. Jadi di sini dari tabel yang sebelumnya, saya temukan sigmanya ini 7852 dibagikan 120, sehingga meannya ini saya dapatkan 65,433. Kemudian yang selanjutnya median. Median ini merupakan suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari kecil hingga terbesar. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu median. Jadi sama dengan tepi bawah kelas median ditambahkan nilai data jumlah data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian dibagikan frekuensi kelas median, kemudian dikali interval. Nah, dapat dilihat di sini tepi bawah saya temukan dalam kelas mediannya itu 65,55. Ini saya ini. Jadi kelas mediannya berada di sini dengan tepi bawah 65,55. Kemudian 120 dibagi 2 dikurangi 54. Nah, 54 ini dari frekuensi kumulatif sebelum kelas sebelumnya, sebelum kelas median dibagikan 11 dan ini intervalnya 0,5. Ini saya dapatkan dari batas atas dikurangi batas atas kelas sebelumnya. Jadi saya dapatkan 0,5. Jadi saya dapatkan ini 60 min 54 dibagi 11 dikali, sehingga didapatkan 6/11 dikalikan 0,5 sehingga hasilnya 0,272727, sehingga ditambahkan menjadi median 65,8227. Selanjutnya yaitu modus. Nah, dalam modus ini merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, di sini modus memiliki rumus tepi bawah modus ditambahkan D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan interval. Tepi bawah ini tepi bawah modus, sedangkan D1 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, ini saya dapatkan ini. Sebenarnya akan saya tunjukkan kelas modusnya itu berada pada ini. Memiliki frekuensi paling banyak yaitu 22 dengan tepi di bawah 66,05. Ya, sama. Kemudian D1 22 dikurangi 11 jadi hasilnya 11, kemudian yang D2 22 dikurangi 8 sama dengan 14. Nah, ini kemudian dijumlahkan menjadi 25, kemudian 11 dibagi 25 hasilnya 0,44, kemudian dikalikan 0,5 sehingga hasilnya 0,22, sehingga modusnya yaitu 66,27. Kemudian setelah menghitung tersebut median modus ini
saya temukan hasilnya seperti ini. Saya kemudian mencari kuartil dan desil. Nah, desil ini merupakan sebelumnya saya jelaskan kuartilnya. Nah, kuartil ini merupakan membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kuartil ini dapat ditemukan melalui rumus tepi bawah ditambahkan kuartil ke I. Jadi ini dibagi 4 dan dikalikan dengan jumlah data, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, kemudian frekuensi pada kuartil, serta kemudian dikalikan panjang kelas atau interval kelas. Nah, di sini hampir sama dengan median. Tepi bawah kelas kuartil ini memiliki 65,55, kemudian kuartil kedua kelas kuartil ke I ini 2 dibagi 4, kemudian dikalikan 120 dikurangi 54, ini frekuensi kumulatifnya. Kemudian kelasnya frekuensinya itu 11, kemudian dikalikan intervalnya 0,5. Nah, sehingga dapat dioperasikan sehingga hasilnya yaitu 65,8227. Selanjutnya yaitu desil. Desil ini merupakan membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Nah, ini desil dapat hampir sama, namun ini dibagi 10. Tepi bawahnya yaitu 64,05. Ini saya temukan di sini kelas desilnya. Nah, karena kan 3/10 dikalikan 120, ini ditemukan 36, sehingga dapat dicari dalam kelas interval. Nah, kemudian dikurangi hasilnya 6/12 dikalikan 0,5, sehingga nanti hasilnya 64,3. Nah, itu desilnya. Jadi saya temukan desilnya adalah ini, desil dan kuartilnya. Nah, selanjutnya setelah desil dan kuartil, saya akan menjelaskan mengenai simpangan rata-rata dari data tersebut. Nah, simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Simpangan rata-rata biasanya dilambangkan dengan SR. Nah, rumusnya yaitu sigma F dikalikan XI min X bar dibagi sigma F. Nah, di sini saya dari tabel yang sebelumnya saya gunakan itu ditemukan 171,4 dibagi 120 hasilnya adalah 1,428. Sehingga kemudian saya akan melanjutkan hasilnya ini SRI ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai simpangan baku. Simpangan baku sendiri merupakan biasa disebut dengan deviasi standar. Merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Nah, di sini saya menjawab menggunakan simpangan baku sampel dan populasi. Begitupun dengan variansnya. Di sini, nah, berikut ini rumusnya. Perbedaan antara keduanya sebenarnya hampir sama, namun sedangkan simpangan baku sampel ini dikurangi 1 pada N-nya ini. Oke. Dapat ditampilkan ini rumusnya. Jadi, sigma F dikalikan XI min X bar pangkat 2 bagi min 1 min dikuadratkan, itu hasilnya seperti ini. 1,356 dan seterusnya. Sedangkan pada simpangan baku populasi ini hampir sama, namun tidak usah dikurangi 1 pada N-nya, sehingga utuh 120. Hasilnya yaitu 1,6288.
Selanjutnya varians. Varians sendiri merupakan menjelaskan homogenitas kelompok, menunjukkan sebenarnya data yang ada. Nah, varians ini hampir sama namun tidak usah dikuadratkan, hampir sama dengan simpanan baku maksudnya. Ini tidak usah dikuadratkan, sehingga hasilnya ini yang sampel 2,675 dan seterusnya. Kemudian sedangkan yang populasi ini hampir sama. Hasilnya 2,653 dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari serta lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif ini berisikan frekuensi yang telah dijumlahkan yang kurang dari ini jumlah semua frekuensi yang kurang dari 1 sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval. Jadi disajikan di sini tepi atas dari setiap kelas interval. Kurang dari, jadi yang pertama ini 62,55 memiliki frekuensi kumulatif kurang dari 5. Jadi yang memiliki mohon maaf sebentar. Frekuensi kumulatif ini yang berada di kurang dari tepi ini jadi 5. Kemudian setelah masuk ke kelas interval setelahnya itu tepi atasnya berubah sehingga ditambahkan dengan frekuensi pada kelas tersebut. Seperti contohnya ini 5 ditambahkan 7 sehingga hasilnya 12, begitupun dengan frekuensi setelahnya. Sehingga pada tepi atas yang ini itu kurang darinya memiliki frekuensi kumulatif 120. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari ini jumlah semua frekuensi yang lebih dari lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas intervalnya. Nah, ini contohnya tepi disajikan tepi bawah pada setiap kelas dengan ini tepi bawah 62,05 ini memiliki frekuensi kumulatif lebih dari itu yaitu 120. Jadi setelah pada frekuensi pada kelas interval setelahnya ini dikurangi dengan frekuensi pada kelas tersebut. Seperti ini contohnya kan ada 120, kemudian dikurangi 5 sehingga hasilnya 115 pada kelas interval setelahnya. Begitupun hingga sampai ini sehingga dihasilkan 10 frekuensi kumulatif lebih darinya. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai skewness dan kurtosis. Ini yang skewness merupakan tingkat kemiringan kurva atau kemencengan kurva, fungsinya untuk melihat sebaran data normal atau tidaknya. Biasanya ini menceng ke kiri, ke kanan, atau simetris. Skewness dapat dihitung dengan rumus ini. Saya menggunakan rumus ini. Ini dari tabel sebelumnya sigma F dikalikan X min 1 XI min X bar pangkat 3 ini saya dapatkan jumlahnya yaitu min 151,381. Saya masukkan ke dalam sini, kemudian ini ada jumlah frekuensi 120 dan dikalikan S3-nya ini. Ini saya dapatkan dari frekuensi simpanan baku populasi, saya pangkatkan 3 sehingga hasilnya ini 4,321. Kemudian saya kalikan dan dibagi dengan min
N51 ini, sehingga hasilnya sebenarnya min 0,291. Sedangkan yang kurtosis sendiri merupakan ada 3 bentuk dalam keruncingan kurva, yaitu runcing, normal, atau datar. Nah, di sini ada rumusnya 1 dikalikan sigma f x dikalikan xi min x bar pangkat 4, atau sebenarnya sama dengan ini, namun di pangkat 4, kemudian dibagi n dikalikan s pangkat 4. Nah, di sini dari tabel sebelumnya saya dapatkan f xi min x barnya di pangkat 4 ini jumlahnya 1599,11. Nah, kemudian dibagi n-nya 120, dan ini S4 saya peroleh hampir sama, namun saya pangkatkan 4 sehingga hasilnya ini. Kemudian saya kalikan ini antara keduanya, kemudian ini dibagi dengan hasilnya, sehingga kurtosisnya itu saya dapatkan 1,8932 dan seterusnya. Nah, dari keduanya saya simpulkan bahwa skewness ini dari hasilnya ini memiliki kurva melenceng ke kanan atau negatif. Sedangkan kurtosisnya saya dapatkan kurva T-Curtis atau mendatar. Sehingga sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian serta kesalahan lainnya. Dari ini hasilnya. Jadi ini hasilnya. Mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.